Jumpa lagi, dan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang kita baca dalam topik physical us, tentang kita dan kehidupan secara jasmaniah. Bagaimana sih dalam perspektif Kristen itu? Nah, saudara-saudara, jangan salah paham, saya bukan termasuk orang yang sudah sempurna di dalam pemahaman saya tentang aspek jasmaniah dari kehidupan seorang Kristen ya. Saya baru belajar buang sampah pada tempatnya aja itu ketika saya kelas 1 SMA ya, ketika awal-awal bertobat. Saya baru belajar untuk menjaga kebersihan tubuh saya pun itu dalam proses yang nggak mudah, harus ditegur orang sana sini, harus dikasih masukan oleh orang sana sini terkait dengan cara berpakaian, terkait dengan mungkin aroma badan dan seterusnya ya. Belum lagi soal pandangan-pandangan tentang alam semesta secara luas dan bagaimana Allah memandang alam semesta ini, itu pun saya dalam proses yang masih terus dibentuk oleh Tuhan. Nah, tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu, sebagai orang percaya ya, seringkali kita menemukan adanya yang namanya dualisme ya. Dualisme itu pandangan yang sangat tajam memisahkan antara yang jasmani dan rohani. Dan kita orang Kristen kadang-kadang terjebak untuk memiliki pandangan dualistik, tapi kita nggak sadar bahwa itu tuh ada di kita gitu ya, pandangan dualistik. Yang paling sering saya lihat tuh misalnya begini ya, orang Kristen itu sangat saleh, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin ikut persekutuan, bahkan seminggu bisa 4 kali, tapi ketika buang sampah itu dengan enteng sekali, buang bungkus permen, buang botol minuman plastik tuh sembarangan tuh tanpa merasa bersalah gitu. Nah, itu kan pandangan dualistik, pandangan yang terdikotomi. Artinya antara yang rohani, dia hanya anggap yang rohani itu yang berkaitan dengan doa, ke gereja, persekutuan. Tapi dia nggak memahami bahwa buang sampah pada tempatnya itu pun perkara rohani begitu. Ya, memakai pakaian yang rapi, mencoba untuk berpenampilan rapi, itu pun juga sebuah perkara rohani. Nah, nggak heran saya mulai mengecat rambut saya secara rutin ya, bukan karena saya benci dengan uban, karena orang Kristen tuh diajar di Alkitab untuk bangga dengan uban ya, karena bahkan ada ayatnya, di hadapan orang beruban engkau harus menundukkan dirimu. Jadi kalau saya beruban, Anda harus tunduk semua sama saya gitu. Itu cuma guyon aja ya, cuma candaan aja. Tapi maksudnya adalah uban itu adalah suatu kehormatan, tanda Tuhan memelihara kita, memberi kita umur panjang, tanda yang diberkati Tuhan. Di konteks perjanjian lama kan orang yang diberkati Tuhan tuh orang yang umurnya panjang ya, dalam konteks perjanjian lama, pemahaman perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, jadi uban itu kebanggaan. Nah, tapi saya melihat ternyata uban di kepala saya ini nggak merata tumbuhnya ya. Udah gitu ubannya tanggung-tanggung lagi, putih banget enggak, hitam banget enggak, jadi abu-abu. Nah, itu membuat akhirnya kepala saya tuh jadi kayak kotor ya, lebih cenderung kotor. Nah, saya tidak mau merusak pemandangan, karena kata Miss Okta, kalau di dalam CFRC disuruh pilih Pak Cahyo ini wajahnya wajah creation atau fall, dia bilang wajahnya wajah fall, dia bilang gitu ya, wajah kejatuhan. Ya. Nah, saudara, jadi daripada saya tambah merusak kejatuhan atau fallness yang ada, ya saya cat rambut ya supaya lebih rapi ya, supaya lebih rapi, bukan supaya lebih ganteng ya, supaya lebih rapi ya. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa aspek fisik itu di mata kekristenan itu penting, dan ketika Tuhan menyelamatkan kita itu apakah hanya perkara rohani? Nah, nanti kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita mau lihat. Tapi itu sebetulnya fakta yang ingin saya tunjukkan mula-mula kepada teman-teman ya. Nah, saya mau share screen, jadi saya akan share screen. Sayang sekali yang gabung di Instagram ya, minta maaf sekali, kayaknya susah melihat tampilan PowerPoint saya ya. Oke ya, bisa lihat teman-teman yang di Zoom? Bisa ya. Oke, ini sekarang saya tampilkan PowerPoint saya.
Nah, saudara, jadi kita bisa melihat tema kita hari ini physical us, to be continue. Apanya yang to be continue? Ternyata di dalam kekristenan, tubuh jasmani kita bukan berarti nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh jasmani kita tuh bukan berarti nanti lenyap sama sekali. Ya. Bukan berarti tubuh jasmani kita itu kemudian tidak ada artinya lagi. Termasuk juga alam ciptaan ini. Nah, nanti kita lihat ya, saudara-saudara ya. Sekarang kita mau lihat poin kedua tadi, di slide kedua, bahwa ada pandangan-pandangan bahwa jiwa itu lebih tinggi daripada tubuh. Ada pandangan-pandangan bahwa tubuh itu lebih rendah daripada jiwa. Ya. Nah, saudara-saudara, termasuk ketika saya dulu waktu masih muda, saya waktu masih kuliah teologi ya, pernah diajak ngobrol sama seorang teman, ya, teman dari kakak saya sebetulnya. Nah, teman kakak saya bilang begini, wah, kamu calon pendeta sih ya, kalau pendeta Protestan kan nikah ya, jadi kayak kurang fokus sama pelayanan. Nah, jadi seolah-olah yang menikah itu tidak fokus pada pelayanan, sedangkan hamba Tuhan yang tidak menikah itu lebih suci, seolah-olah begitu ya. Nah, ini pandangan yang sempat berkembang dalam sejarah kekristenan memang. Dalam sejarah gereja, seolah-olah yang menikah itu lebih rendah daripada yang tidak menikah. Yang tidak menikah itu lebih suci, lebih holy, lebih banyak ring basketnya, lebih tebal ring basketnya di atas kepala itu ya. Kan kalau orang kudus kan lambangnya ring basket di atas kepala. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Nah, tapi itu adalah pandangan yang tidak mengerti tentang keutuhan hidup Kristen. Nah, kalau Anda pernah nonton film judulnya The Priest ya, itu bukan film Kristen, tapi bawa-bawa konsep-konsep Kristen. Nah, digambarkan dalam film The Priest itu tentang seorang imam yang tugasnya membunuh makhluk-makhluk seperti vampir begitu. Nah, The Priest itu salah satu yang dilakukannya adalah menyiksa tubuhnya. Nah, dianggap dengan menyiksa tubuhnya, dia lebih dekat dengan Tuhan. Ini pandangan dualistik yang secara tajam memisahkan seolah-olah tubuh dan jiwa itu seolah-olah terpisah, dan yang tubuh lebih rendah, yang jiwa lebih tinggi. Seolah-olah yang namanya seks itu kotor begitu ya. Seolah-olah yang namanya menikah itu tidak lebih hebat daripada yang melajang gitu ya. Nah, tanpa sadar kita anak-anak muda yang dicekoki dengan media sosial, dicekoki dengan televisi, dengan film-film, tanpa sadar kita tuh menyerap nilai-nilai yang tidak alkitabiah, cuma kita nggak sadar ya. Bagaimana kita mau mengerti Alkitab ya, persekutuan pemuda aja jarang misalnya, kebaktian aja jarang, ada persekutuan rayon nggak mau datang misalnya, atau ada PA-PA, ada KTB kita nggak mau bertumbuh. Nah, bagaimana pemahaman kita kan firman Tuhan bisa lebih dalam, kita malah lebih dicekoki oleh konsep-konsep yang salah dari media massa. Nah, teman-teman, jadi kita mesti paham bahwa alam material ini adalah alam yang baik. Yang disebut dengan aspek jasmani atau materi itu sesuatu yang baik. Coba kita lihat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi itu materi. Ada tanah, ada air, itu materi. Jadi Allah menciptakan materi, sesuatu yang baik. Kemudian kita belajar dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, hal-hal yang bersifat material. Nah, dalam ilmu sosiologi kita belajar tentang manusia. Manusia pun adalah makhluk yang material. Nah, jadi unsur materi adalah unsur yang dalam kekristenan itu sangat dihargai. Itu sebabnya Anda sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena kita mau menggali lebih dalam alam ciptaan Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan di alam ini. Kita gali lebih dalam karena kita mau belajar menghargai kekayaan alam material. Nah, saudara-saudara, jadi itu gunanya sekolah ya, untuk kita memahami kekayaan ciptaan Tuhan di alam material ini. Nah, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, ya, sungguh amat baik. Tetapi kemudian alam yang sungguh amat baik ini, saya pakai istilah yang digunakan oleh seorang penulis bernama John Milton ya, kalau nggak salah ya. Paradise lost, ya, sorga itu hilang. Taman Eden itu hilang, paradise lost ya. Nah, saudara, jadi ada suatu kondisi yang tadinya sungguh amat baik, sekarang terpecah. Makanya saya kasih gambar puzzle ya. Puzzle-nya nggak utuh lagi, terpecah. Manusia yang tadinya pandangannya holistik, memandang aspek rohani dan material itu holistik,
seks itu kudus, seks itu indah, sekarang jadi sesuatu yang melenceng, ya. Segala sesuatu yang tadinya diciptakan baik jadi dipandang secara melenceng. Nah, karena apa? Karena ada paradise loss, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, saudara, tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan mengatakan sebuah nubuatan janji bahwa keturunan perempuan, keturunan manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan menghancurkan, meremukkan kepala keturunan ular, yaitu iblis, ya, antek-anteknya iblis, orang Farisi dan sebagainya itu. Dan keturunan ular, meskipun dihancurkan kepalanya, dihancurkan kuasanya, meskipun iblis dihancurkan kuasanya, tapi dia akan menimbulkan luka yang fatal dalam diri si keturunan perempuan. Nah, itu terjadi dalam peristiwa penyalipan. Tapi melalui penyalipan itulah, lewat pengorbanan Kristus, paradise regain. Paradise regain itu maksudnya Taman Eden itu akan dipulihkan. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, alam semesta ini akan dipulihkan. Lewat kebangkitannya, alam semesta ini dijanjikan akan adanya pemulihan. Jadi yang dipulihkan bukan hanya orang yang percaya, tapi paradise, Taman Eden akan dipulihkan. Bumi ini, langit dan bumi akan dipulihkan. Nah, saudara, jadi itu sebabnya dalam judul kita, ya, to be continue. Ya, ada kata to be continue itu maksudnya alam semesta yang kita hidupi sekarang yang sudah jatuh dalam dosa ini akan tidak terus-menerus rusak dan jatuh gara-gara ulah iblis. Kalau Allah membiarkan alam semesta terus-menerus rusak dan jatuh gara-gara ulah iblis, berarti iblis yang menang. Ya, tapi Allah tidak mungkin kalah. Dia akan menebus kita yang percaya dan ciptaannya, semua ciptaannya. Nah, teman-teman, ini beberapa ayat untuk menolong kita untuk memahami, ya. Nah, mari kita baca sama-sama Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Salah seorang membaca dengan suara keras karena kedua tangan saya ini harus memegang kamera dan tablet, jadi saya sulit baca Alkitabnya, ayatnya. Jadi mungkin salah satu bisa buka speaker dan tolong bacakan ayatnya. Titus 3 ayat 5. Yang di Instagram bisa cari solusi bagaimana? Titus 3 ayat 5. Ya. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, dikatakan dalam Titus 3 ayat 5 bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tuh maksudnya individu, ya. Si Williamnya ini diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik, tapi karena permandian kelahiran kembali. Artinya Roh Kudus tuh seperti membasuh hatinya William, ya. Membasuh hatinya Miss Herlin, membasuh hatinya Miss Yana, dan melahirkan kembali. Jadi menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Nah, saudara, jadi Titus 3 ayat 5 bicara soal individu, ya. Ada individu yang akan dilahirkan kembali. Ya, ini bicara soal individu. Saya gambar orang di sini, ya. Oke. Lalu Matius 19 ayat 28. Silakan dibaca Matius 19 ayat 28. Yang di Instagram silakan siapkan Alkitab sendiri, ya. Matius 19 ayat 28, salah seorang membaca, silakan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Nah, pada waktu penciptaan kembali, pada waktu Yesus datang, ya. Pada waktu penciptaan kembali, nah, penciptaan kembali ini menuju kepada apa? Ya. Nah, saudara, kalau dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan pada waktu dunia baru itu datang. Jadi ternyata yang akan diciptakan kembali, yang akan diperbaharui itu bukan hanya orangnya, bukan hanya individunya ini, ya. Bukan hanya manusia, tapi yang akan dilahirkan kembali, diciptakan kembali itu adalah alam semesta.
langit dan bumi akan diciptakan kembali. Akan ada pembaharuan. Nah, menariknya, dua ayat ini, Titus 3 ayat 5, dan Matius 19 ayat 28, kata kelahiran kembali dan kata penciptaan kembali menggunakan kata Yunani yang sama. Nah, kata Yunaninya adalah palingenesia. Ini bahasa Yunani ya. Palingenesia. Jadi palingenesia itu adalah kelahiran kembali untuk menunjuk kepada orang atau individu ya. Ko William, Miss Yana, Miss Herlin, Pak Cahyo, siapapun gitu ya yang percaya Yesus dilahirkan kembali, tapi juga menunjuk kepada alam semesta, ya, bumi ini. Akan ada yang namanya penciptaan kembali, bumi akan diperbaharui kembali. Itu menggunakan kata yang sama, kata Yunani palingenesia. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Cahyo, gimana dong dengan 2 Petrus 3 ayat 13? Coba silakan baca 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Iya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, dikatakan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, lalu kemana langit yang lama dan bumi yang lama? Di dalam surat Petrus dikatakan akan ada api yang membinasakan. Jadi langit yang lama, bumi yang lama akan dibinasakan. Nah, pertanyaan kita kan, berarti bumi yang akan kita hidupi sekarang sama sekali lenyap dong. Ya, sama sekali lenyap, sama sekali nggak ada gunanya dong. Terus buat apa saya sekolah? Buat apa saya mengembangkan pendidikan? Buat apa saya mengembangkan dunia kesehatan? Buat apa saya ngajarin orang main musik? Buat apa saya belajar jadi arsitek, kemudian membangun gedung yang bagus-bagus? Buat apa saya belajar pertanian, membangun sawah-sawah yang indah-indah, yang baik-baik, yang bagus-bagus? Buat apa saya sekarang ini menempuh pendidikan, kalau toh semuanya akhirnya akan dihancurkan Tuhan? Lalu Tuhan jadikan langit dan bumi yang baru, yang benar-benar baru, yang nggak ada hubungannya dengan bumi yang lama. Terus buat apa saya sekolah? Buat apa saya kerja? Karena toh semua akan dihanguskan. Nah, itu pertanyaan kita kan. Nah, tapi saudara, kata baru dalam 2 Petrus 3 ayat 13 muncul juga dalam Wahyu 21 ayat 1. Dan ternyata kata baru di sini menggunakan kata yang khusus ya. Coba baca dulu deh Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Itu isinya sama dengan 2 Petrus 3 sebetulnya. Salah satu silakan baca Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, bumi yang pertama bumi yang pertama dan langit yang baru dan bumi yang baru akan dihadirkan Tuhan. Ada kata baru juga di situ. Nah, lalu dikatakan laut tidak ada lagi. Nah, maksudnya apa? Pak Cahyo, kan laut indah ya. Masa laut nggak ada lagi? Apalagi kita yang orangnya tinggal di laut ya, yang suka makan ikan laut. Kan laut itu indah, laut itu baik. Masa di dalam bumi yang baru laut tidak ada lagi? Nah, maksudnya adalah saudara-saudara, laut itu di zaman Alkitab ya, laut itu melambangkan ancaman, bahaya, melambangkan kematian, melambangkan maut. Jadi waktu Alkitab mengatakan laut tidak ada lagi, itu sebuah penggambaran bahwa nanti di dunia yang baru, di bumi yang baru, di langit yang baru, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi sesuatu yang mengancam keharmonisan. Ya, itu jadi sebuah gambaran figuratif sebetulnya ya. Nah, tapi menarik, dalam 2 Petrus 3 dan dalam Wahyu 21 ini, kata baru di situ menggunakan kata kainos, bukan neos. Nah, kalau neos tuh sesuatu yang baru, yang benar-benar baru, yang nggak ada hubungannya dengan yang lama. Contoh, sesuatu yang new tuh misalnya apa? Pak Cahyo beli sepatu baru misalnya ya. Nah, kan sepatu baru tuh berarti nggak ada hubungannya dengan yang lama. Yang lama yang benar-benar dibuang masuk tong sampah. Yang saya miliki sekarang adalah sepatu baru ya. Misalnya saya beli beli buku baru. Nah, buku baru yang saya beli itu nggak ada hubungannya dengan yang lama, sama sekali baru. Itu namanya neos
Nah, tapi dalam dua ayat yang kita baca ini, kata baru yang digunakan itu menggunakan kata Yunani kainos. Kainos itu artinya baru dalam pengertian kualitasnya. Ya, bukan baru dalam pengertian benar-benar baru yang nggak ada hubungannya begitu ya. Tapi kainos itu artinya baru dalam hal kualitas. Ya, kualitasnya diubah Tuhan menjadi baru. Jadi tetap ada hubungannya dengan yang lama begitu. Ya, tetap ada kaitannya dengan bumi yang lama, tetap ada kaitannya dengan langit yang lama, tapi diperbaharui, itu tepatnya ya. Jadi kata yang digunakan adalah kainos. Ada sebuah pembaharuan yang tetap ada kaitannya dengan yang lama. Contohnya adalah tubuh kebangkitan, ya. Kalau kalian ingat Yesus waktu dibangkitkan, ya, waktu Yesus dibangkitkan, kan murid-muridnya tetap bisa mengenali dia ya. Wah, itu guru, itu Yesus. Kan Yesus tidak berubah wajahnya jadi Tomingse, Yesus tidak berubah menjadi Lee Min Ho, Yesus tidak berubah jadi Brad Pitt gitu kan. Wajahnya nggak berubah, wajahnya Yesus tetap Yesus. Cuma Yesus dalam kemuliaan, tubuh kebangkitan yang membuat murid-muridnya pangling. Ya, pangling tapi tetap bisa dikenali. Nah, jadi jangan berharap ya nanti kalau Pak Cahyo sudah dibangkitkan Tuhan dalam tubuh yang baru, lalu saya berubah menjadi menjadi seperti siapa ya? Tokoh idola kalian siapa sih? Alfiano ya. Jangan harap nanti waktu kalian ketemu Pak Cahyo di bumi yang baru, wajahnya wajah Alfiano, nggak begitu ya. Nah, jadi wajah saya akan tetap seperti saya tapi dalam kualitas yang baru ya. Jadi yang Miss Octaviani bilang wajah saya ini menggambarkan fallness itu ya, itu akan di-redeem ya, akan ditebus ya, akan mencapai consummationnya. Nanti wajah saya adalah wajah dengan kualitas yang baru, Miss Yane ya, Miss Okta ya. Jadi tenang saja ya. Jadi bumi ini akan diubah dengan kualitas yang baru. Semua akan diubah menjadi kualitas yang baru, diperbaharui, tapi tetap ada kaitannya dengan yang lama. Nah, jadi saudara, dalam hal ini termasuk kebudayaan manusia. Waktu teman-teman di dalam dunia yang sekarang ini mengembangkan kebudayaan, berbudaya, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, ya. Dari konsep ini kita mengerti bahwa tidak semua hasil kebudayaan itu akan hangus sama sekali. Ya, tidak semua yang kita kerjakan itu akan hilang sama sekali, melainkan hal-hal yang bersifat kekal yang di mata Tuhan kita mengerjakannya sungguh-sungguh berkualitas untuk Tuhan, itu akan bernilai kekal, ya. Nah, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, saya nggak tahu konkretnya ya. Nah, coba kita baca Roma 8 ayat 19-21. Ada continuity, ada keberlanjutan antara dunia yang sekarang dengan dunia yang akan datang. Hanya saja dalam kualitas yang baru, kainos ya. Kainos. Oke, sekarang silakan baca Roma 8 ayat 19-21. Saya bacakan ya. Seluruh alam menunggu. Ini saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. BIMK itu apa sih? Bahasa. Saya lupa. BIMK itu bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya nanti adalah di itu aplikasi kalian di ini ya. Nah, sudah. Bahasa Indonesia masa kini, Pak. Oh iya, waduh, memang Miss Vivi ini kekinian sekali sih ya. Bahasa Indonesia masa kini. Jadi bukan masa lalu atau bukan masa depan, tapi masa kini. Nah, menurut Roma 8 bahasa Indonesia masa kini, dalam terjemahan yang lebih sederhana ya, seluruh alam menunggu dengan sangat rindu akan saatnya Allah menyatakan anak-anaknya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan akan dinyatakan, akan dibangkitkan, akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sebab alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh, bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena Allah membiarkannya demikian, karena kejatuhan manusia ya. Meskipun begitu, ada juga pengharapan ini, bahwa pada suatu hari nanti, pada suatu waktu, alam ciptaan ini, semesta ini akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Jadi alam ciptaan ini akan diperbaharui Tuhan, dilepaskan dari jerat dosa dan penderitaan. Makanya di bumi yang baru tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan dan sebagainya. Jadi teman-teman, dari sini kita mengerti bahwa sorganya orang Kristen itu bukan sorga yang di atas sana.
ya, itu hanya surga yang sementara. Waktu kita mati, roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi akan ada saatnya Tuhan Yesus datang bersama orang-orang kudusnya dan menjadikan langit dan bumi ini baru, dan surga dan bumi akan menjadi satu. Ya, Yerusalem baru akan turun dari langit. Yerusalem itu menggambarkan gereja Tuhan, ya. Dan Allah akan memerintah di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah Yerusalem baru. Tidak ada lagi bait Allah. Itu Anda bisa baca dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22. Karena yang menjadi bait Allah adalah Allah sendiri, ya, Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi saudara, sorga kita tuh ya di bumi ini, tapi di bumi yang sudah diperbaharui, bukan bumi yang sekarang, ya, bukan bumi yang masih terjerat dosa ini, tapi bumi yang akan diperbaharui. Nah, saudara, dan kalau kalian baca kitab Wahyu, ya, dalam Wahyu 21, Wahyu 22, ya, jadi Taman Eden yang kita lihat di Kejadian pasal 1 itu, ya, pasal 2, ya, Taman Eden akan berubah menjadi sebuah kota, ya. Jadi apa yang ada di kitab Kejadian akan diulangi lagi, akan muncul lagi. Akan ada pohon kehidupan, akan ada sungai-sungai, itu akan muncul lagi di kitab Wahyu, ya. Akan ada di langit dan bumi yang baru itu akan muncul lagi, tapi Taman Eden berubah menjadi kota. Karena apa? Karena kalian dan saya, anak-anak Tuhan, selama hidup di dunia ini mengembangkan kebudayaan di dalam takut akan Tuhan. Jadi itu sebabnya kita sekolah, itu sebabnya kita kuliah, itu sebabnya kita mengabdi kepada Tuhan lewat profesi kita, itu sebabnya kita menempuh karir tertentu, karena kita mau mengembangkan kebudayaan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, nanti coba kita lihat, ya. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 21, saya bacakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saya cetak warna biru, ya, pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saudara, bumi ini rumah kita. Tapi rumah kita sudah dirusak oleh setan. Nah, kita, penghuninya, penguasa dari rumah kita juga sudah dirusak oleh setan. Nah, Allah memulihkan kita, si yang punya rumah di bumi ini, itu dengan memulihkannya dengan cara Allah melahirbarukan kita, melahirkan kita kembali. Nah, bumi ini pun akan mengalami penciptaan kembali, ya, dipulihkan kembali. Karena kalau Allah tidak memulihkan bumi ini, hanya memulihkan orangnya, itu berarti Allah kalah dengan setan. Karena berarti setan berhasil merusak ciptaan Tuhan, begitu, ya. Nah, Allah nggak mungkin kalah. Karena itu apa yang dirusak setan, baik orangnya maupun buminya, akan dipulihkan Tuhan. Nah, jadi surga kita ya di bumi ini, tapi bumi yang nanti, ya, bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Nah, saudara, sekarang kita lihat ayat yang terakhir nih, kedua dari terakhir, ya, hampir selesai. Wahyu 21 ayat 24 dan 26. Dan bangsa-bangsa, berarti termasuk kalian, ya, termasuk kita, ya, akan berjalan di dalam cahayanya, nyanya itu anak domba, Kristus, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepada anak domba, kepada Kristus, kepada Tuhan. Kekayaannya bentuknya apa? Ya, kebudayaan. Semua hasil kerja kita, semua hasil kuliah kita, semua hasil sekolah kita, semua hasil pendidikan yang kita kecap, semua yang kita kerjakan di bumi untuk Tuhan, itu akan bernilai kekal, dan kekayaan itu semua akan kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Nah, saudara, luar biasa, ya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini tidak sia-sia kalau kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ada dua ayat penutup, ya. Nah, ini dua ayat penutup, slide saya yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, akan kelihatan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi seperti dalam surat Petrus, memang bumi ini akan dihancurkan oleh api. Ya, bumi ini akan dihancurkan oleh api. Firman Tuhan mengatakan bumi tidak akan lagi dihancurkan oleh air bah. Ya, air bah itu hanya terjadi di masa lalu.
Meskipun sekarang ada tsunami, ada banjir, ada air bah, tapi skalanya tidak sebesar yang dulu ya. Dulu kan sampai membinasakan kehidupan. Nah, tapi nanti bumi akan hancur bukan lagi oleh air bah, tapi oleh api. Dan api itu adalah api pembinasaan. Segala pekerjaan orang akan terlihat oleh api itu. Seperti emas. Kalau kalian yang tahu orang kerja di toko emas atau di pokoknya di bengkel emas gitu ya. Kan emas itu kalau dimurnikan kan dengan api yang panas itu kan akan keluar unsur-unsur yang nggak perlu ya. Mungkin yang belajar kimia lebih ngerti ya. Akan keluar unsur-unsur yang nggak perlu dan tinggallah emas murninya itu. Nah, saudara, di hari Tuhan akan seperti itu. Semua hasil pekerjaan kita akan diuji oleh api itu. Apakah bernilai kekal atau yang kita kerjakan itu hanya untuk cari pujian manusia, yang kita kerjakan itu hanya ya sekedar ya untuk ya yang penting yang apalah untuk memuaskan daging kita, tapi bukan untuk Tuhan. Nah, Kolose 3:23 karena itu menasihatkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena itu bernilai kekal ya. Nah, teman-teman, jadi ini kan kita memasuki semester baru ya. Yang guru-guru memasuki persiapan untuk mengajar lagi ya, yang anak-anak persiapan untuk sekolah lagi, mungkin ada juga yang mau kuliah lagi ya, ada lagi yang mungkin ingin menempuh masa bekerja lagi di kantor gitu ya, atau usaha atau bisnis dengan new normal dan sebagainya. Nah, marilah kita ingat bahwa segala pekerjaan kita masing-masing orang akan nampak pada waktunya. Apakah kita mengerjakannya sungguh-sungguh untuk Tuhan? Dan Tuhan akan mengujinya. Kalau bernilai kekal, itu akan mengisi langit dan bumi yang baru. Itu akan menjadi sebuah keindahan di langit dan bumi yang baru. Taman Eden akan menjadi sebuah kota, ya, kota Allah, ya, hadir di bumi ini. Nah, teman-teman, itu firman Tuhan yang saya ingin sharingkan untuk kita pada hari ini, untuk menguatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan memasuki semester baru bagi yang sekolah, ya, yang mau kerja, yang mau kuliah, semua yang kita kerjakan, yang kita tempuh, mari kerjakan untuk Tuhan. Karena kalau itu bernilai kekal dan sungguh-sungguh untuk Tuhan kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan, kita mengerjakannya sebagai ciptaan baru, maka Tuhan maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tahan uji, dan kita akan mempersembahkan itu kepada Tuhan ketika waktunya Tuhan datang. Ya, segala bangsa akan membawa kekayaannya kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sorga itu, saudara ya. Memang di kitab Wahyu digambarkan sorga itu ada orang-orang dengan jubah putih ya. Tapi itu sebuah penggambaran, jubah putih itu penggambaran bahwa di sorga nanti itu akan ada kesucian gitu ya. Jubah putih kan melambangkan kesucian. Tapi kalau kita melihat di sisi lain ya, dengan konsep yang kita tadi pelajari, langit dan bumi yang baru, di mana semua bangsa-bangsa akan membawa kekayaannya, maka saya percaya di sorga juga penuh dengan warna-warni ya. Bagaimana tidak ya, orang India yang cinta Tuhan membawa kebudayaan Indianya dengan kain sarinya yang indah itu. Kita yang di Indonesia dari suku tertentu membawa kain songketnya yang indah itu. Semua tari-tarian yang warna-warni dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi semua akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi dosa, pikiran kotor, tidak ada lagi hal-hal yang jahat, tidak ada lagi air mata. Makanya saya percaya, kalaupun nanti ada kebudayaan orang pakai koteka juga ada di sana, ya koteka pun bukan sesuatu yang membuat kita berpikiran kotor begitu ya, karena di situ yang ada adalah kesucian, kemuliaan, keagungan, dan kita nggak akan berpikirannya aneh-aneh. Wah, dia pakai koteka, kita nggak akan berpikiran seperti itu, karena semua sudah penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara, jadi itu yang menjadi sebuah pelajaran buat kita hari ini nih. Kalau dalam teologi ya disebut pelajaran eskatologi ya, doktrin eskatologi. Ya, dari perspektif reform tentunya ya. Nah, teman-teman, biarlah kita dikuatkan dalam bekerja, kuliah, sekolah, bahwa semua yang kita kerjakan tidak sia-sia. Kalau kita kerjakan untuk Tuhan dan kita mengerjakannya sebagai ciptaan baru, kita sendiri sudah lahir baru ya, itu bernilai kekal. Ya, itu bernilai kekal. Jadi rajin bekerja, rajin belajar, beri yang terbaik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, amin ya. Itu firman Tuhan hari ini, dan mari kita berdoa.